Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini pengajian pertama kita di Makkah Mukarramah setelah Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan waktu kita, juga diberikan kesehatan, kesempatan, energi, juga harta yang cukup agar kita bisa menjawab panggilannya. Dan sudah kita sebutkan bagaimana luar biasa keutamaan orang yang haji itu. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda, sesungguhnya orang-orang yang jihad di jalan Allah, orang-orang yang umrah dan haji adalah tamu-tamu Allah. Allah mengundang mereka, maka mereka pun menjawabnya, maka mereka berdoa dan Allah akan mengijabahnya. Juga kata Nabi SAW, hadis yang sudah kita sampaikan pada saat manasik tempoh hari, lakukanlah atau rutinkanlah umrah dan haji secara berkesinambungan, karena keduanya akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan, sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Dan juga kita sudah tahu hadis Nabi SAW, Al-Hajj mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur yang mengikuti syarat dan rukunnya tidak ada balasan kecuali surga. Banyak sekali keutamaan-keutamaan dari haji yang kita bisa dapatkan, dan Allah sudah memilih Bapak Ibu sekalian, termasuk kami tentunya, untuk melaksanakan ibadah haji ini. Tema kita pada kesempatan ini adalah masalah syukur. Tema yang dianggap mungkin judulnya ringkas, sederhana, tapi masih banyak umat Islam yang belum memahami tentang kedudukan syukur itu. Kita akan coba bahas dengan santai, dengan rileks tentang masalah syukur ini. Berikut dalil-dalil dan contoh-contohnya. Kita berharap semoga saja setelahnya kita akan selalu menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Bapak Ibu sekalian, Allah menciptakan kita di muka bumi ini untuk beribadah kepadanya. Tidak ada tujuan lain. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Dhariyat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia. Maknanya, Bapak Ibu tanya diri sendiri sekarang, untuk apa saya ada di muka bumi ini? Maka jawabannya dalam ayat ini, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kalau ada di antara kita yang bertanya, apakah memang saya diciptakan di muka bumi ini untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat dan sedekah, untuk umrah dan haji, untuk bakti dengan orang tua, menjenguk orang sakit, bersedekah, membantu orang-orang susah, juga menghindari semua larangan, bohong, menipu, mencuri, memukul orang, menggibah, memfitnah dan seterusnya? Jawabannya iya. Itu tujuan kita diciptakan. Selebihnya adalah perangkat-perangkatnya seperti makan, minum, tidur, berpakaian, bermasyarakat. Ini semua adalah perangkat-perangkatnya. Tujuan utamanya adalah masalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sayang sekali banyak orang yang sibuk dengan perangkat-perangkatnya, tapi mereka lupa tujuan utamanya. Sibuk mencari makanan-makanan yang memang mereka suka dan gemari, minuman, pakaian, kemudian komoditas dan seterusnya, tapi mereka lupa tujuannya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka tidak hubungkan antara makanan, minuman, pakaian, aktivitas yang mereka lakukan dengan masalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak penting masalah halal bagi mereka, yang penting saya bisa mendapatkan perangkat-perangkat ini. Teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk beribadah kepada-Nya, dan Allah mudahkan ibadah itu. Allah mudahkan ibadah itu. Kita bicara misalnya tentang 5 rukun Islam yang kita sudah tahu bersama-sama. Syahadat misalnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Konsekuensinya adalah kita harus yakin tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta, pemilik, penguasa yang menghidupkan, yang mematikan, yang menggantikan siang dan malam, menurunkan hujan dari langit kecuali Allah.
wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan Muhammad benar utusan dan hambanya. Sehingga kita tinggal mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun orang non-muslim mengucapkan syahadat ini, dia meninggal sesaat setelah itu masuk surga. Dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan, pernah ada seorang anak muda Yahudi, dia sering kali membantu Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu diberikan upah. Satu waktu anak muda Yahudi ini tidak disebutkan umurnya berapa, tapi disebutkan dalam hadis dia adalah anak yang masih muda, masih remaja. Sakit keras anak muda ini. Nabi SAW berkunjung ke rumahnya, lalu duduk di bagian atas kepalanya dan mengatakan, hai anak muda, syahadatlah. Maka anak ini melihat ke arah ayahnya yang ada di sebelah ranjang. Lalu ayahnya mengatakan, ati Abul Qasim, patuhi ayahnya Qasim. Ayah Qasim maksudnya Nabi Muhammad SAW, karena anak pertama laki-laki beliau bernama Al-Qasim, maka dipanggil dengan Abul Qasim. Maka anak muda itu pun mengikuti Nabi SAW syahadat. Baru saja selesai syahadat, kemudian Nabi SAW keluar pamit dari rumah itu. Tiba-tiba keluarganya semua menangis. Kenapa? Karena anak muda ini sudah wafat. Apa kata Nabi SAW? Alhamdulillahilladzi anjahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Syahadat ini. Di perang Badr, ada seorang dari salah satu suku Arab tinggal di wilayah Badr. Dia, teman-teman sekalian, memperhatikan peperangan yang sedang terjadi. Maaf, di perang Khaybar, bukan di perang Badr. Saya ulangi, di perang Khaybar. Waktu itu Nabi SAW mengepung benteng Yahudi di Khaybar. Orang ini menyaksikan peperangan antara muslimin dengan orang-orang Yahudi. Dan dia, orang Arab, dia mengerti bahasa para sahabat. Dia mengerti makna ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh para sahabat pada saat mereka sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Dan di tengah malam sholat tahajud, para sahabat sedang sholat tahajud membaca ayat-ayat Al-Quran. Sampai dinukil suara mereka seperti suara lebah-lebah yang pada berkumpul di sarangnya. Maka dia mengerti dan dia tertarik melihat, apa ini, agama apa ini. Lalu dia datang mendekati seorang sahabat di situ lalu mengatakan, agama apa kalian ini? Apa tujuan kalian datang menyerang benteng-benteng Yahudi ini? Lalu diceritakanlah, kami adalah pengikut utusan Allah, Nabi Muhammad SAW, kami beragama Islam. Dijelaskanlah semua tentang masalah Islam. Lalu kami keluar untuk membela agama Allah, meninggikan kalimat Allah. Maka dia pun tertarik. Karena para sahabat merincikan detail sampai tentang masalah orang kalau terbunuh di medan perang mati syahid akan masuk ke dalam surga. Lalu orang ini mengatakan, saya mau masuk agama kalian. Kata para sahabat, di depan sana, di bagian saf depannya pasukan, ada Rasulullah SAW. Cobalah kamu ke sana dan syahadat di tangannya. Maka orang ini pun datang dan syahadat di tangan Nabi SAW. Setelah syahadat, kebetulan waktu itu muslimin berhasil mengalahkan benteng pertama orang-orang Yahudi. Ada 9 benteng di Madinah waktu itu, di Khaybar. Ada 1 sudah ditembus. Dan ada harta rampasan perang. Nabi SAW sedang membagi-bagi harta rampasan itu. Sedang membagi-bagi harta rampasan perang itu. Maka beliau pun berkata kepada sahabat yang sedang membantu beliau untuk menyusun harta rampasan itu, berikan juga kepada orang ini, orang yang baru syahadat. Maka yang baru syahadat itu mengatakan begini, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan untuk harta ini. Saya masuk Islam karena saya tertarik juga untuk mengejar apa yang sahabat-sahabat Anda kejar. Mereka berharap keluar dari Madinah ke Khaybar ini, terbunuh di jalan Allah, kemudian mereka masuk surga. Saya berharap ada panah Yahudi yang lepas dari benteng mereka, kemudian kena di titik sini. Lalu kemudian dia menunjuk titik dadanya dan keluar di sini. Maksudnya tembus anak panah itu. Lalu saya terbunuh di jalan Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, kau akan dapat apa yang kau inginkan. Kalau kau jujur, kau akan dapat itu. Subhanallah, berpisah dia dengan Nabi SAW, berkecamuk peperangan, ya, dipecikkan takbir dari kaum muslimin. Lalu orang-orang Yahudi mulai melemparkan di benteng kedua anak-anak panah dari dalam benteng. Subhanallah, orang yang pertama kena panah Yahudi adalah orang yang baru syahadat tadi. Orang yang baru syahadat tadi. Dan dia kena anak panah di titik yang dia tunjuk. Saya berharap anak panah Yahudi kena di sini, dia tunjuk dada sebelah kirinya, tembus di sini. Lalu kemudian saya mati di jalan Allah.
Maka betul-betul kena di situ. Nabi SAW waktu lihat jenazahnya mengatakan, "Ahuwa huwa? Apakah ini orang tadi yang baru syahadat?" Kata para sahabat, "Benar ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Maha suci Allah yang benar dengan janji-janjinya. Orang ini baru syahadat, tiba-tiba sudah mati syahid." Lalu kata Nabi SAW, "Siapa yang ingin melihat orang yang belum pernah sujud sekalipun, ahli surga, lihatlah orang ini. Baru syahadat sudah terbunuh mati syahid." Maka begitu mudahnya syahadat itu. Tidak ada yang berat. Seseorang di perang Uhud, nanti di Madinah kita akan ceritakan insya Allah di lokasi perang Uhud selepas haji nanti. Ada seseorang dari pendeta Yahudi. Orang ini pada saat Nabi SAW mengutus utusannya memanggil masyarakat Muslim Madinah untuk berperang menghadapi Quraisy di luar benteng Madinah, tepatnya di wilayah Gunung Uhud, maka dia pun naik ke menara, orang Yahudi ya, namanya Khuwairik radhiyallahu anhu. Dia naik ke menara Yahudi lalu dia teriak-teriak mengatakan, "Hai Yahudi, kalian tahu Muhammad ini utusan Allah. Kalian temukan namanya di Taurat. Kalian sudah, bahkan kakek-kakek kalian hijrah ke kota Madinah ini untuk ya menunggu kedatangannya. Sekarang sudah depan mata kalian, kenapa kalian tidak beriman?" Maka mereka mengatakan, "Kami tidak yakin dengan dia." Lalu Khuwairik ini yang merupakan pendeta Yahudi mengatakan, "Tapi kalian temukan dalam Taurat, ya di ajaran Nabi Musa, kalau ada nabi di lokasi lain memanggil untuk berperang membela agama Allah, kita harus membelanya. Maka ayo kita bela paling tidak kalau tidak mau masuk Islam." Mereka juga mengatakan ini hari Sabtu, kami tidak mau berperang di hari Sabtu. Ini sebenarnya alasan saja. Maka Khuwairik tidak peduli lagi dengan orang-orang Yahudi. Dia sebenarnya pendeta Yahudi ya. Dia datang ke masjid Nabi syahadat. Itu di waktu duha hari Sabtu tahun 3 Hijriah di perang Uhud. Subhanallah, setelah dia syahadat, dia ikut berperang. Dan dia termasuk yang mati syahid di perang Uhud itu. Uhud selesai sebelum duhur. Dan orang ini sudah meninggal. Waktu jenazah para sahabat dikumpulkan, ada jenazahnya Khuwairik ini, pendeta Yahudi yang baru masuk Islam. Kata Nabi SAW, "Siapa yang ingin melihat orang ahli surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Syahadat di waktu duha. Kemudian dia meninggal sebelum duhur. Belum ada kewajiban sholatnya. Subuh dia belum masuk Islam. Duhur juga belum masuk waktunya dia meninggal. Maka dengan syahadat saja, dia sudah dipastikan masuk ke dalam surga." Yang kedua masalah sholat. 5 waktu sholat. Berapa menit kita sholat teman-teman sekalian? Kita tidak bicara masalah jalan menuju ke masjidnya dan pulangnya. Sholatnya saja 10 menit. 10 menit itu sudah lama kalau orang sholat ya. Mungkin baca sedikit panjang ayat. Anggaplah 10 menit subuh, 10 menit duhur, 10 menit asar, 10 menit maghrib, 10 menit isya. 50 menit. Waktu kita sehari 24 jam. Kalau dipotong 50 menit sholat wajib, kita nggak bicara sunnahnya, maka kita masih punya 23 jam plus 10 menit waktu bisa beraktivitas yang lain. Sholat ini bukan hal yang harus jadi beban bagi setiap muslim. Terbalik, dia adalah komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya. Bayangkan teman-teman kalau dalam setiap hari kita dipanggil oleh presiden ke istananya hanya untuk menghadap saja, ngobrol, berinteraksi dengan dia. Bagaimana bangganya seseorang dipanggil oleh pemimpinnya. Atau mungkin kalau kita di kantor, dipanggil oleh atasan kita dalam satu hari 5 kali, hanya untuk ngobrol, ketemu sebentar terus bisa lagi, dipanggil lagi. Ada kebanggaan tersendiri. Sholat itu komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya. Makanya para salafus saleh sangat gembira kalau menunggu waktu sholat. Jauh sebelum sholat mereka sudah persiapkan diri lalu mereka hadir di sholat itu. Bukan beban. Dan ini adalah absensi. Seseorang hamba absen dengan Tuhannya. Iya, saya hadir gitu. Maka sholat bukan beban, walaupun dikerjakan 5 kali sehari. Dan kata Nabi SAW, awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik, beruntunglah dia. Riwayat lain akan membantu amal-amal lain. Dan kalau sholatnya rusak, maka rugilah dia. Riwayat lain akan mengganggu ibadah-ibadah yang lain. Sudah tahu belum teman-teman sekalian hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Al-Mundhir dalam kitab Taghrib Tarhib dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, siapa yang keluar dari rumahnya dalam kondisi bersuci, beruduk, kayak kita sekarang dari hotel pun kita beruduk, kemudian dia datang ke masjid lalu dia sholat 5 waktu wajib, sholat wajib,
maka dia pulang mendapatkan pahala seperti haji. Ini haji ini kita bisa dapatkan di setiap solat kita, 5 waktu solat itu. Asal betul-betul dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ringan ya, dan keutamanya besar. Zakat yang ketiga, kita sudah tahu sama-sama, setahun sekali. Syaratnya pun selain setahun sekali bagi yang mampu saja. Itu pun ada syaratnya. Haul dan nisab. Masa setahun dari harta itu, dalam 1 tahun hartanya Bapak Ibu sekalian itu bertahan stabil di nisabnya. Nisabnya 85 gram emas. Jadi misalnya bulan Ramadan, bulan Syawal, atau kita mudah kalau di Masehi misalnya, walaupun kita hitungnya Hijriyah ya, misalnya dari Januari ke Januari, Januari, Februari, Maret, sampai nanti Januari lagi, stabil ya. Harta kita itu berada di 85 gram emas nisabnya. Lalu baru dikeluarkan 2,5%. Kalau misalnya dalam setahun itu, bulan Januari stabil, kena nisab 85 gram emas, kemudian Februari sama, Maret sama, bulan Mei turun bulan Mei. Nah harta kita tidak mencapai 85 gram emas. Maka berarti hitungan zakat awal batal. Dimulai kapan lagi? Dimulai kalau nisabnya kembali lagi. Misal bulan Juni kembali lagi nisabnya 85 gram emas. Mulai dihitung bulan Juni lagi 1 tahun ke depan. Selama belum sampai 1 tahun nisab itu stabil, maka nggak ada zakat bagi orang itu. 2,5%, artinya kalau 100 juta hanya 2,5 juta. Dan fungsi zakat mensucikan harta. Mensucikan harta. Seperti kami misalnya buka restoran, yang teman-teman kemarin manasik, kan kami nggak pernah tahu yang makan ini uangnya halal atau tidak. Dan tidak mungkin kami nanya setiap konsumen, kamu halal nggak uangnya? Kan nggak mungkin. Dia belanja selesai, masuk uang itu. Bercampur baurlah pendapatan kami antara yang haram sama yang halal, kalau memang dia dari yang haram. Zakat mensucikan itu. Dia seperti sumbatan saluran air. Kalau ada sumbatannya, sumbatan itu diangkat. Zakat itu mensucikan, mengangkat sumbatan sehingga lebih lancar rezeki itu. Jadi sangat ringan, setahun sekali bagi yang mampu, dan syaratnya dia harus nisabnya itu bertahan selama 1 tahun. Kalau sama 18 ke atas, 85 gram emas ke atas, baru keluar zakatnya 2,5%. Oleh karena itu saya sering sampaikan kepada jemaah-jemaah sekalian, kaum muslimin yang saya temuin atau saya sampaikan dalam pengajian, ingat zakat itu setahun sekali dan itu harus ada syaratnya. Oleh karena itu, kita fokus memang menyelesaikan zakat ini, tapi jangan samakan zakat dengan sedekah. Sedekah tiap hari kita disuruh keluarkan. Tidak ada syarat 1 tahun, tidak ada nisab 85 gram emas, kadar minimalnya, tidak ada juga persentase 2,5%. Antum punya uang 10 miliar mau disedekahin semua silahkan. Tapi setiap hari sedekah fungsinya memperbanyak harta. Beda fungsi. Zakat mensucikan, kalau ini sedekah memperbanyak harta. Dan kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, setiap pagi Allah turunkan 2 malaikat, yang satu mengatakan ya Allah lapangkan rezeki orang sedekah, yang satu mengatakan binasakan orang yang bakhil atau pelit. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan yang dimaksud dengan binasakan hartanya, maksudnya binasakan orang yang pelit adalah binasakan jiwanya dan hartanya. Malaikat itu mendoakan seperti itu. Jadi zakat itu ringan sekali. Yang keempat, puasa Ramadan. Setahun sekali. 12 bulan waktu kita hidup dalam 1 tahun. 11 bulan Bapak Ibu bebas makan, minum, yang penting halal. Puasa Senin Kamis, puasa Iyamul Bid, puasa hari Arafah, itu kan puasa Taswa dan Asyura 9 dan 10 Muharram sunnah. Artinya Bapak Ibu kerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tapi yang wajib adalah Ramadan. Artinya 11 bulan kita nggak wajib berpuasa. Kecuali orang yang punya nazar dan berhasil. Dia bilang kalau saya sembuh dari penyakit ini, kalau saya berhasil proyek ini, saya akan puasa 3 hari. Lalu Allah mudahkan dia untuk itu, maka dia wajib membayarnya. Tapi kalau tidak ada ini, 11 bulan dia tidak perlu puasa. Bukan kewajiban maksudnya. Hanya Ramadan saja. 11 bulan ini kita makan yang panas, yang dingin, yang asam, yang manis, macam-macam. Ini kalau badan kita robot, Bapak Ibu sekalian, bisa rusak ini. Butuh istirahat. Ramadan itu masa istirahat. Kalau mobil itu diservis. Makanya kita kalau tiba Idul Fitri, sudah sebulan puasa, pas kita berkunjung silaturahim keluarga baru makan
sedikit ketupat, sedikit opor ayam, sudah kenyang. Karena memang perut kita, usus kita sudah kembali normal. Itu fungsi Ramadan, selain dia ibadah. Setahun sekali. Apanya yang berat? Plus lagi haji yang kita kerjakan seperti sekarang. Hanya sekali seumur hidup wajibnya. Sisanya haji yang kedua, haji yang ketiga, haji yang ke-10, itu hukumnya sudah sunnah. Walaupun keutamaan tidak didapatkan. Tapi wajib sekali. Itu sekali seumur hidup. Artinya kalau ada orang yang tidak mampu sampai seumur hidup, maka itu dia tidak wajib. Walaupun saya sering sampaikan kepada jemaah sekalian, khusus masalah zakat sama haji ini, tanda kutip ya di sini ya, tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasa di sini bagi yang mampu, jangan dijadikan sebagai pegangan, oh, selama saya tidak mampu gak usah saya pikirkan. Tidak, tapi harus kita berpikir kapan dari mustahik orang yang layak menerima zakat pindah kepada muzaki, menjadi orang yang keluarkan zakat. Kalau selama ini kita cuma tonton orang pergi haji, bus-bus lewat di depan rumah kita, atau kita dengar di berita, sekarang kita yang mengerjakannya gitu. Bagaimana kita ubah itu dengan niat kita dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang saya ingin titik beratkan sebenarnya teman-teman sekalian, ternyata Islam itu mudah sekali. Ibadah pun yang kita diperintahkan itu mudah. Jadi sudah diciptakan di sini memang untuk ibadah, dan ibadah Allah mudahkan. Pernah ada satu orang belum masuk Islam ini. Dia datang ke masjid Nabi SAW dan dia berkata begini, siapa di antara kalian Muhammad? Nabi Muhammad SAW waktu itu lagi muttaki, siku kanan beliau ditaruh di lantai masjid, kemudian kaki beliau agak ngelonjor, duduk santai dengan para sahabat. Lalu beliau mengatakan, orang ini mengatakan, saya ingin bertanya kepadamu, ya, boleh? Kata Nabi SAW, silakan. Dia mengatakan, orang itu bilang ya, ini belum masuk Islam dia. Dia bilang, siapa yang meninggikan langit? Kata Nabi Muhammad SAW, Allah. Yang buat langit seperti ini tinggi, luas ini siapa? Kata Nabi SAW, Allah. Siapa yang menghamparkan bumi? Kata Nabi SAW, Allah. Siapa yang menancapkan gunung-gunung di atas bumi itu? Kata Nabi SAW, Allah. Maka orang ini belum masuk Islam ya. Dia mengatakan sebuah kata-kata teman-teman sekalian yang membuat Nabi SAW dari duduk santai tadi, itu langsung duduk serius. Karena memang perkataannya luar biasa. Dia mengatakan, wahai Muhammad, saya bertanya kepadamu atas nama Allah yang meninggikan langit, yang menghamparkan bumi, yang menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah mengutusmu kepada kami sebagai utusannya? Maka Nabi SAW lagi santai langsung duduk. Karena ini luar biasa. Diajak bersumpah atas nama Allah. Benarkah kau ini utusan Allah? Kata Nabi SAW dengan tenang, iya. Orang ini bilang lagi begini, saya bertanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepada engkau untuk menyampaikan kepada kami agar kami sholat 5 waktu dalam sehari? Kata Nabi SAW, iya. Saya bertanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepadamu untuk menyampaikan kepada orang-orang kaya kami untuk mengeluarkan zakat harta mereka diberikan kepada orang-orang miskin kami? Kata Nabi SAW, iya. Saya bertanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepadamu untuk menyampaikan kepada kami agar kami puasa Ramadan sebulan penuh dalam 1 tahun? Kata Nabi SAW, iya. Orang ini bilang lagi, hai Muhammad, saya tanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan kepada kami agar kami haji sekali seumur hidup kami, yang wajib ini, ke Baitullah di Ka'bah, ke Mekah di Ka'bah? Maksudnya mengunjungi Ka'bah? Kata Nabi SAW, iya. Lalu orang itu bilang, kalau saya mengerjakan ini, rukun Islam ini, apa yang saya dapatkan? Kata Nabi SAW, kau akan masuk surga. Orang ini langsung bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat dia. Setelah dia masuk Islam, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak akan tambah dan tidak akan kurangi. Lalu dia keluar dari masjid. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang mau lihat penduduk surga, maka lihatlah orang ini. Begitu mudahnya ibadah. Ibadah ini adalah hal-hal yang wajib yang Allah bebankan kepada kita. Dan juga punya kenikmatan. Sekarang kemarin contoh misalnya teman-teman sekalian ya. Betul memang kita sudah keluarin uang misalnya dalam biaya perjalanan kita. Tapi selama kita kerjakan ibadah ini, dari kemarin kita di pesawat. Telat pun kemarin penerbangan, kita ada di lounge, makan, AC, minum, kamar mandi bagus, semuanya oke.
Menunggu berapa jam pun gak ada masalah. Kecuali kita diterik matahari, kita sudah setengah mati, itu pun ada pahalanya lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sedang mau ibadah, perjalanan. Kemudian kita juga masuk ke pesawat, sama. Walaupun 8 jam 40 menit atau hampir 9 jam perjalanan ke Jeddah, sama di AC, duduk, kamar mandi ada, makanan ada, minuman ada, dilayani. Allah mudahkan. Masuk lagi ke Mekah, kemarin memang kita menunggu di bandara, tapi tetap juga bus kita ada AC-nya, kita nyaman. Sampai akhirnya kita tiba di hotel ini yang Allah sudah pilihkan tentunya, kuasa Allah SWT, dan Alhamdulillah kita dapat kamar yang cocok, yang cukup, Alhamdulillah, sebagai fasilitas hotel transit saja, tapi dia berbintang 5 hotel ini. Sedikit berjalan iya, tapi jalan kaki kita setiap langkah ke masjid dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, semua langkah yang dilakukan ke masjid, 1 langkah mengangkat derajat, 1 langkah mengampuni dosa. Riwayat lain, 1 langkah dicatatkan 1 pahala. Juga kata Nabi SAW, Allah berfirman kepadaku, hai Muhammad, apakah kau tahu apa yang sedang dibicarakan oleh para malaikat di langit sana? Kata Nabi SAW, iya. Tentang masalah peninggian derajat dan pengampunan dosa. Dan itu banyak didapati dengan langkah-langkah yang menuju ke masjid. Serta berwudu di waktu-waktu yang tidak disenangi. Kayak misalnya orang kalau mau tidur malam hari berwudu, atau pada saat batal wudu, wudu lagi. Contohnya. Jadi sebenarnya sangat mudah gitu. Tidak ada yang berat. Kita masuk umroh kemarin. Apanya yang susah teman-teman sekalian? Badan kita sehat, kita tawaf, pemandangan yang indah, kita bisa lihat Ka'bah, kita bisa memanjatkan hajat kita, Allah kabulkan. Kita sholat di belakang makam Ibrahim, minum air zam-zam, jalan di sa'i dengan AC yang luar biasa, sejuk, sampai selesai semuanya. Sedikit mungkin pegal kaki, tapi segar badan, sehat, tidak ada sesuatu yang beban gitu. Selesai semua, Alhamdulillah, kita juga kembali tahallul. Sekarang kita makan, minum, Allah kasih tempat tidur, istirahat, tinggal tunggu haji. Nanti haji juga Bapak Ibu akan lihat sangat mudah. Di Mina, kita di kemah, ber-AC, makan, minum, memperbanyak zikir kepada Allah, mungkin mendengarkan pengajian. Habis itu kita hari Arafah juga sama, pindah ke kemah juga, AC. Di Muzdalifah kita lewat, kemudian kita selesaikan ibadah haji kita, kembali ke hotel ini nanti tanggal 10 Zulhijjah hari raya, kita mandi-mandi bersih-bersih, kemudian setelah itu kita kembali lagi ke Mina, tinggal 3 hari dengan baju biasa. Sama di AC, tidak akan kurang makanan dan minuman, sejuk udara. Kita pun jumrah, maktab kita 111, keluar sudah langsung pintu jumrah, jalan kaki depan mata. Maktab yang paling dekat dengan jumrah 111, ini depan yang kita Allah kasih ini. Allah mudahin. 112 yang kemarin tuh mundur sedikit. Ini Allah mudahin ditawarin 111, kita pindah ke 111 itu. Depan mata. Jumrah kecil sedang besar. Itu aja hari itu. 3 hari kita buat. 4 hari. Ya tapi 3 harinya hari tasyrik kita kerjakan. Ya. 1 kali saja, 3 kali lontar. Mungkin anggaplah 1 jam selesai atau setengah jam selesai. Pulang kita kembali ke kemah. Aktivitasnya berzikir kepada Allah, ibadah kepada Allah, mungkin dengarkan pengajian kita, diskusi agama, berdoa. Tanggal 13 selesai haji, pulang dibersihkan dari semua dosa. Pulang dijamin dapat tiket surga. Pulang dijamin dapat rezeki. Apanya yang berat ini? Apanya yang berat gitu? Saya akan hubungkan ini teman-teman sekalian dengan materi kita, masalah syukur. Banyak orang subhanallah tidak bersyukur. Salah satu bukti tidak bersyukur, lisannya suka berkeluh kesah. Apa saja jadi masalah buat dia. Apa di depan matanya selalu saja jadi masalah. Dan orang kalau terbiasa dengan ini, semua akan dia protes termasuk dirinya sendiri. Bahkan kadang-kadang orang yang tidak bersyukur ini, mungkin salah dia sendiri. Dia pakai sendal, kebalik sendalnya. Lalu dia marah dengan dirinya sendiri. Mungkin dia lagi duduk, pintu ketiup angin. Lalu terbanting suaranya ribut. Dia marah sama pintu, pintunya nggak salah, anginnya nggak salah. Tapi subhanallah orang seperti itu. Tapi orang yang syukur kita lihat selalu hidupnya mudah. Semuanya mudah bagi dia. Alhamdulillah. Telat sedikit, Alhamdulillah. Ada masalah lain, Alhamdulillah. Semuanya mudah bagi dia. Karena memang orang biasa bersyukur. Teman-teman, coba saya mau sampaikan. Kalau kemarin kita sebutkan tentang keutamaan haji, sekarang saya sampaikan ancaman orang yang tidak haji sementara dia mampu. Ada banyak orang di negara kita sekarang mampu pergi haji. Mungkin dana hartanya lebih baik daripada harta kita semua. Tapi mereka tidak pergi haji. Pertama mungkin tidak ada taufik, ya. Allah belum gerakkan hatinya,
Atau memang dia belum paham tentang ancaman yang akan kena dia. Ini berat sekali nih. Maka teman-teman yang belum pernah haji dan Allah mudahkan haji kali ini bersyukur luar biasa. Ada juga teman-teman kita yang siap bayar tapi nggak bisa berangkat. Allah belum pilih mereka. Sampai hari ini kalau Anda update informasi di negara kita, masih banyak ribuan orang yang sudah bayar, sudah siapin tapi tidak bisa berangkat. Ya? Ya, katanya. Allahu alam. Mudah-mudahan kita berdoa gitu. Tapi kita kan tidak pakai katanya sekarang. Alhamdulillah sudah Allah tunjuk gitu. Coba teman-teman renungi nih ya, bagaimana sih sebenarnya orang itu kalau punya kemampuan haji lalu tidak haji? Mereka dapat ancaman apa sebenarnya? Ini sekaligus teman-teman bisa sampaikan kepada teman-temannya, keluarganya yang memang punya kemampuan tapi sengaja tidak mau haji. Kadang-kadang tunggu sudah tua sekali, sudah susah jalan, baru mau haji. Ya. Begitu juga dengan ibadah umroh. Kenapa nggak saat kita masih sehat, masih kuat? Apalagi kita sudah tahu sendiri, tawaf jalan. Sa'i juga jalan, nanti kita jumroh juga jalan. Memang agama Islam ini agama bergerak, sholat gerakan, gitu kan? Ini gerakan-gerakan, kita disuruh cari nafkah, berjihad, ke masjid, ini gerakan semua dalam sholat. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ya, dan ini hadis diriwayatkan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab silsilah hadis sahihah nomor 1662. Kata Nabi SAW, Inna Allah Azza wa Jalla yaqul, sesungguhnya Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, Inna abdan ashahtu lahu jismah. Sesungguhnya hamba yang telah aku sehatkan badannya, wa awsa'tu alaihi fil ma'isyah, dan aku luaskan rezeki untuknya, tamdi alaihi khamsatu a'wamin la yafid ilayya la mahrum. Berlalu 5 tahun, kemudian dia tidak menjawab undanganku untuk haji, ya, maka sungguh dia benar-benar terhalangi dari semua kebaikan. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala akan susahkan dia, terhalangkan dari banyak kebaikan. Umar bin Khattab berkata, laqad hamamtu an ab'atha rijalan ila hadhil amsar. Aku ingin sekali mengutus kelompok utusan-utusanku ke daerah-daerah yang dikuasai oleh kaum muslimin, fayanzuru kullaman lahu jiddatun wala yahuj. Kemudian mereka mengecek khusus orang-orang yang punya kemampuan tapi sengaja tidak mau haji. Fayadribu alaihimul jizyah, agar dipungut dari mereka upeti. Ya. Mahum bimuslimin, mahum bimuslimin. Mereka sama sekali tidak bisa dinilai sebagai seorang muslim. Mereka sama sekali tidak bisa dinilai sebagai seorang muslim. Dan dalam riwayat lain Umar juga mengatakan, liyamut yahudiyan aw nasraniyan. Orang yang punya kemampuan haji tapi tidak mau haji, maka dia mati saja dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Yaquluha 3 marrat. Umar mengulanginya 3 kali. Ya. Rajul mata wa lam yahuj wa wajada lidzalika sa'a wa khulliyat sabilah. Seseorang mati kemudian sengaja tidak berhaji padahal dia mendapatkan keluasan rezeki dan kemudahan jalan. Oleh karena itu dia dianggap saja seperti Yahudi dan Nasrani. Ini statementnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Dan oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus fahami baik-baik ini peluang kita bersyukur kepada Allah. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, ta'ajjalu ilal hajj, segera kerjakan haji itu, yakni al-faridah, yang telah wajib bagi kalian, maksudnya haji yang pertama terutama ya. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu, karena seseorang di antara kalian sama sekali tidak tahu apa yang akan menimpanya ke depan. Dan riwayat-riwayat ini tentu riwayat-riwayat sahih semuanya. Tadi yang baru saya bacakan itu riwayat dari Sa'id bin Mansur, disahihkan pula oleh Ibnu Hajar dalam Talkhis Al-Kabir ya. Secara mauquf, dan juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, disahihkan dari jalur Ibnu Hajar ya. Sama juga dari kitab Talkhis Habir ya. Kemudian juga dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, man aradal hajja fal yata'ajjal. Siapa yang sudah niat mau haji segera dia kerjakan. Fa innahu qad yamradul marida wa tadillu dhalla wa ta'ridul haja. Karena bisa saja tiba-tiba datang penyakit kepadanya sehingga tidak bisa haji. Atau kadang hilang hewan tunggangannya. Kalau kita sekarang mungkin terjadi peperangan, kekacauan politik, kita jadi tidak bisa berangkat misalnya. Atau terkadang ada keperluan lain yang mendesak yang akhirnya membuat dia tidak bisa mengerjakan ibadah haji.
Coba bayangkan bagaimana besarnya ancaman bagi orang-orang yang tidak mau pergi haji. Sementara Bapak Ibu sudah Allah mudahkan haji. Bukankah ini sebuah nikmat teman-teman harus kita syukuri? Lebih detail kita masuk misalnya. Kalau kemarin kita pada saat naik pesawat, Bapak Ibu masih leluasa duduk dengan tenang. Walaupun misalnya teman-teman yang di ekonomi duduk agak sempit. Tapi ada orang, teman-teman, gak bisa. Karena dia stroke, kakinya sakit. Dia gak bisa. Itu juga sudah sebuah nikmat yang besar. Makanya Nabi SAW menyuruh kita agar bisa bersyukur lihat orang yang lebih di bawah kita. Sekarang kita turun, naik bus. Kalau kita kemarin nunggu sekian jam, ada orang yang lebih lama menunggu daripada kita. Bahkan kalau sempat lihat kemarin, subhanallah ada beberapa jemaah Indonesia karena mereka berangkatnya furada cuma 5 orang, 4 orang. Mereka harus nebeng di busnya orang-orang. Bergabung dengan negara lain atau apa terserah. Pokoknya pemerintah Saudi siapin yang dari bandara kemarin itu bus pemerintah, nggak bisa kita nolak. Tapi kita bisa sendiri jemaah kita, ya. Dan alhamdulillah tidak dicampur sama orang lain. Nikmat yang lain. Sangat detail itu. Kita masuk misalnya ke hotel kita ini. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. Kita masuk kamar mandi bisa bersih-bersih, kita jalan kaki masuk. Tawaf dengan tenang. Ada banyak orang Bapak Ibu sekalian tidak bisa tawaf seperti kita kemarin. Kakinya patah, stroke, dia harus pakai kursi roda, naik ke atas, tidak bisa dekat dengan Ka'bah. Bapak Ibu tinggal berapa meter dari Ka'bah itu. Kita bisa leluasa sholat di makam Ibrahim, sholat dengan tenang, sujud, kita berdoa kepada Allah, munajat. Banyak orang tidak bisa kerjakan itu, banyak sekali. Kemudian kita juga sa'i berjalan. Ada banyak orang yang harus pakai kursi roda, tidak mampu jalan. Kita masih bisa mampu jalan. Dan teman-teman, saya ingin dari kemarin membahasakan sebenarnya, tapi saya tunggu momentum sekarang karena pas pengajian. Jangan pernah anggap remeh, oh kemarin sa'i itu cuman itu yang dibaca. Istighfar Ustaz bilang 100 kali di putaran pertama. Bapak Ibu sudah tahu belum? Kata Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah telah memberitahukan kepada kalian tentang penyakit kalian dan obat penyakit itu. Semua sumber masalah Allah sudah sampaikan sebenarnya. Dan Allah sudah berikan jalan keluarnya. Kata orang di sekitarnya, apa yang anda maksudkan? Kata Ali radhiyallahu anhu, sumber masalah kalian dosa kalian, pelanggaran kalian, dan solusinya adalah istighfar. Bapak Ibu punya masalah apapun, sekecil sampai sebesar apapun, yang paling pertama jangan salahin siapa yang di depan kita menjadi penyebabnya, tapi coba introspeksi diri antara kita sama Allah. Segera wudu, sholat, taubat, sujud kepada Allah, maka akan mudah urusan itu. Daripada kita sibuk nyalain si fulan, tidak ada gunanya. Kita tidak memperbaiki sumber masalah kita. Kalau kita kerja di perusahaan, apa yang membuat kita terancam tidak kerja lagi di situ? Pelanggaran kan? Itu masalahnya dosa. Kita sibuk melakukan dosa tanpa kita sadari sebenarnya itu sumber masalah kita. Sebagian salaf mengatakan, saya mengetahui saya punya dosa dengan Allah kalau saya lihat perubahan sikap dari pasangan hidup saya. Istri berubah sikap, suami berubah sikap. Tunggangan saya, dia mau naik kudanya, tiba-tiba kudanya kayak menolak. Atau kita mungkin mau naik mobil, tiba-tiba macet. Atau kendaraan mogok, atau kendaraan misalnya pecah bannya, atau apa saja. Bahkan tikus masuk dalam rumahnya. Dia mengatakan bahkan tikus masuk ke dalam rumah saya itu adalah dosa saya. Sebagian di antara mereka teman-teman kalau lewat di sebuah tempat tercium bau sampah saja, bau tidak enak, dia langsung beristighfar kepada Allah. Kok bisa sampai ke hidung saya? Berarti ada sesuatu. Begitu pekahnya mereka. Jadi jangan anggap remeh masalah istighfar. Banyak orang tidak bisa istighfar, Bapak Ibu sekalian. Banyak orang lisannya tidak bisa mohon ampun kepada Allah karena Allah tidak berikan taufik. Kata sebagian salaf, siapa yang Allah mudahkan lisannya istighfar, berarti Allah ingin mengampuni dia. Makanya kemarin saya ingatkan, baca istighfar sampai ke ujung sana. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis Bukhari, Allah sangat gembira dengan taubat hambanya. Sampai-sampai lebih gembira daripada seseorang di antara kalian yang membawa seluruh bekalnya di atas tunggangannya, lalu dia pergi ke padang pasir yang tidak bertuan. Gak ada orang lain, cuma dia sendiri. Semua bekalnya naik ke atas untanya, lalu dia jalan. Pada saat dia penat, dia istirahat di bawah sebuah pohon. Waktu dia bangun dari tidurnya, untanya sudah hilang. Lalu dia keliling-keliling mencari, dia tidak menemukan unta dan bekalnya. Dia sudah putus asa. Kata Nabi SAW, waktu dia sudah putus asa, dia bilang dalam dirinya, saya ingin kembali ke pohon tadi, saya ingin tidur lagi, semoga saja saya waktu bangun sudah mati. Maka dia pun tertidur, waktu dia bangun, dia melihat unta sama bekalnya ada di depan matanya. Kata Nabi SAW, bagaimana gembiranya dia? Allah lebih gembira
daripada orang itu pada saat menemukan kembali tunggangan dia bisa menyelamatkan dirinya untuk jalan dan dapat bekal makanannya, daripada Allah lebih gembira daripada orang itu. Allah senang dengan taubat kita. Kita putar yang kedua lagi, masih bisa kita berzikir. Baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Kata Nabi SAW, 4 kalimat yang paling Allah cintai. Bahkan beliau mengatakan dalam riwayat lain, saya mengucapkan satu kali lebih saya sukai daripada terbitnya matahari. Maknanya apa? Matahari kalau terbit semua makhluk Allah bisa beraktivitas, kita beraktivitas, hewan-hewan beraktivitas, semua orang gembira matahari terbit. Orang bisa beraktivitas, terang semuanya, gitu kan? Maka menyebutkan zikir ini sekali lebih baik daripada terbitnya matahari. Kita baca la haula wala quwata illa billah. Kata Nabi SAW, harta simpanannya surga, la haula wala quwata illa billah. Ada sahabat dalam sebuah kisah disebutkan, suami istri, anaknya bujang, remaja, ikut jihad. Kemudian satu hari pulanglah pasukan itu, semua pasukan utuh kecuali anaknya 2 orang ini. Maka mereka mengeluh kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, anak kami ikut perang, kami nggak tahu nasibnya. Kalau teman-temannya pun tidak tahu, kalau ada berita dia mati syahid nggak ada masalah. Tapi teman-temannya nggak tahu kemana. Kami takutnya ditawan oleh musuh, disiksa. Apa kata Nabi SAW? Pulanglah, perbanyak ucapkan la haula wa la quwata illa billah. Maka tanpa banyak fikir, dengan penuh keyakinan, suami istri pulang lalu amalkan. Dari semenjak pulang sampai mereka tertidur. Di tengah malam, dalam kisah ini dikatakan dalam riwayat yang sahih, tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Waktu kedua suami istri bangun buka, mereka kaget anaknya depan pintu. Bukan cuma itu. Dia membawa beberapa hewan yang merupakan harta rampasan perang. Ayahnya menanyakan, bagaimana ceritamu nak? Dia mengatakan, ayah, saya ditawan oleh musuh. Bahkan saya diikat dengan sangat kuat. Tapi entah beberapa waktu yang lalu, saya merasa tiba-tiba ikatan itu melonggar dan musuh-musuh semua tertidur. Lalu kemudian saya bisa dapat unta mereka, saya mengambil beberapa ya senjata mereka dan juga hewan tunggangan mereka, saya jadikan harta rampasan perang, lalu saya pulang ke Madinah. Dan ayah ibunya tiba-tiba berpikir, waktu anaknya mengatakan beberapa saat yang lalu, itulah di saat mereka mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Itu yang kita baca kemarin. Banyak orang tidak tahu dan tidak mengamalkan ini. Kita membaca salawat kepada Nabi SAW, baca salawat Allahumma salli ala Muhammad, yang paling ringkas, bisa panjang. Kata Nabi SAW kepada seorang sahabat waktu dia bilang, ya Rasulullah, berapa waktu yang saya lowongkan nih, kalau saya mau lowongkan waktu misalnya 1 jam nih saya mau berzikir, berapa dari waktu itu saya lowongkan untuk baca salawat pada anda? Cukupkah seperempatnya? Kata Nabi SAW, bagus, tapi kalau kau lebihkan lebih bagus lagi. Dia bilang, ya Rasulullah, setengahnya. Kata Nabi SAW, bagus, tapi kalau kau lebihkan lebih bagus lagi. Dia mengatakan 2/3 ya Rasulullah. Artinya kalau 1 jam itu 2/3 saya salawat kepada anda. Kata Nabi SAW, bagus, kalau kau lebihkan lebih bagus lagi. Dia bilang, kalau gitu saya jadikan waktu yang saya lowongkan semua salawat kepada anda. Kata Nabi SAW, kalau begitu dibersihkan semua dosamu, dan kau akan diberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Kemarin kita baca salawat, alhamdulillah, berapa ratus langkah kita jalan membaca itu. Di Masjidil Haram, di musim haji lagi. Dan kita berada di 10 awal bulan Zulhijjah. Yang kata Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalu salih fi ahabbu ila Allah min hadhil ayyam ya'ni al-ashr. Tidak ada hari-hari sepanjang tahun, kata sebagian ulama, bahkan Ramadan pun 10 terakhirnya kalah dengan yang kita sekarang ini ada, 10 awal bulan Zulhijjah. Kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana semua jenis amal saleh wajib ataupun sunnah lebih Allah cintai dibandingkan dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Dan kemarin kita umrah di 10 awal bulan Zulhijjah. Kita pun sekarang masih menunggu sambil ibadah 10 awal bulan Zulhijjah. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah, jihad pun di jalan Allah, keluar meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, bisa disiksa oleh musuh, bisa dibunuh. Sama itu juga belum bisa mengalahkan pahala amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah, walaupun sunnah. Makna hadisnya walaupun sunnah. Kata Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah, jihad pun di jalan Allah belum bisa mengalahkan amal-amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah, walaupun jihad. Illa rajulun kharaja binafsi wa mali wa lam yaji bidzalika bi syai'. Kecuali seseorang laki-laki yang keluar membawa seluruh hartanya, membawa jiwanya, dia punya 10 miliar dikeluarkan semua diinfakkan, kemudian dia pun mati syahid, dua-duanya habis, baru bisa menyamai amalan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Maka ini amal-amal yang mulia. Sudahkah kita syukuri semua ini teman-teman sekalian? Nikmat Allah yang melimpah, di masalah kita kerjakan saja itu. Gugurkan rambut-rambut kita pada saat kita cukur, pahalanya besar sekali, luar biasa. Dan terlalu banyak nikmat-nikmat yang lain.
Coba peka teman-teman melihat nikmat Allah di sekitar kita. Bahkan kadang-kadang subhanallah, ada hal-hal yang kita anggap mungkin itu buruk, padahal sebuah nikmat. Ini saya kadang-kadang sampaikan contoh di pengajian, saya ingatkan kembali. Contoh misalnya lapar. Kalau kita tanya apakah Anda mau lapar, jawabannya orang pasti tidak mau lapar. Tapi sudah paham nggak teman-teman sekalian? Kalau tanpa lapar, nggak enak makanan itu. Contoh misalnya kita sudah kenyang nih, udah makan 2 piring makanan udah kenyang. Kemudian kita dikasih lagi ayam bakar, dikasih lagi apalah jenis makanan yang paling kita suka. Kita nggak mau makan lagi karena sudah kenyang. Tapi kalau kita lapar, nasi sama sambal saja enak. Berarti lapar itu bukan ajang untuk keluh kesah. Selalu kita bilang, aduh lapar. Kenapa aduh lapar? Alhamdulillah lapar. Karena lapar itu pintu untuk nikmatnya makan. Sama juga dengan haus. Dengan haus, tenggorokan kita kering, kita jadi nikmat sebenarnya. Karena nikmat jadi minum. Kalau kita minum, apalagi kalau kita lagi haus, kita minta misalnya air dingin. Itu kan beda. Dibandingkan kita lagi tidak haus, selalu ditawarkan mau minum apa Bapak Ibu, kita masih punya pilihan. Mau apa ya, panas atau dingin. Tapi kalau kita haus itu, ada kenikmatan tersendiri. Makanya Nabi SAW mengatakan, orang yang puasa 2 kegembiraan, dapat 2 kegembiraan, satu pada saat dia berbuka puasa, karena hilang dahaganya. Gitu kan? Kemudian juga pada saat dia bertemu dengan Tuhannya. Begitu juga dengan capek misalnya, letih. Ini sebuah nikmat yang besar. Kalau kita dari pagi disuruh tidur Bapak Ibu sekalian, sampai malam kita tidur nih. Malam disuruh tidur lagi, apakah kita masih bisa tidur? Coba saya tanya. Kalau Bapak Ibu dari pagi disuruh tidur sampai malam, terus malam suruh tidur lagi, masih bisa tidur nggak malamnya? Hah? Mana ini, masih hidup nggak? Susah tidurnya ya, karena kita kan sudah tidur dari pagi sampai malam. Kita tidur dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Terus kita jam 10 malam suruh tidur lagi, susah tidurnya, karena sudah banyak tidurnya. Tapi kalau kita dari pagi kerja sampai maghrib, capek nih. Pas ngantuk tidur malam hari, capek. 2 jam aja sudah nikmatnya luar biasa. Berarti mulai sekarang Bapak Ibu kalau lapar, kalau haus, kalau capek bilangnya apa? Alhamdulillah. Bukan selalu aduh, ya. Keluhan terlalu banyak. Lihat orang yang masih di bawah kita. Jadi kita bisa bersyukur kepada Allah SWT. Kalau kita punya sepeda, jangan lihat orang yang punya motor, tidak akan bersyukur. Pasti kita akan selalu, ya kalau kita tidak bersyukur. Tapi kita lihat orang yang masih jalan kaki. Kalau kita punya motor, jangan lihat orang yang pakai mobil, kita lihat orang yang pakai sepeda. Kalau kita punya mobil 1, jangan lihat orang yang punya mobil 2, kita lihat orang yang masih pakai motor. Begitu seterusnya. Kita tinggal di satu wilayah di Jakarta, misalnya itu di satu wilayah, jangan lihat orang yang lebih elit, lihat orang yang di bawah kita supaya kita bersyukur. Walaupun kita boleh dalam Islam punya ya ambisi positif di tanda kutip ya, punya semangat untuk mendapatkan lebih besar nikmat, tamak terhadap Allah boleh, tapi jangan sampai kita kufur nikmat. Karena tidak mungkin kita pindah ke nikmat setelahnya kecuali kita bersyukur. Syukur ini teman-teman harus diikuti dengan seluruh anggota badan ya, bukan hanya lisan saja, tapi dengan seluruh anggota badan. Dan yang paling bagus adalah kita bersyukur itu dengan menggunakan apa yang Allah berikan ini dalam ketaatan kepada Allah. Diberikan kesehatan untuk ibadah, diberikan harta untuk bersedekah, gitu kan? Apa saja kita lakukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ puncak syukurnya seorang hamba. Kita bisa lihat bagaimana statement para ulama berhubungan dengan masalah syukur ini, ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Asy-syukru yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih." Bersyukur itu dijalani dengan hati, dengan lisan dan juga dengan anggota badan. Walhamdu la yakunu illa bil lisan. Sementara memuji Allah digunakan lisan. Maksudnya aplikasi harus ada. Bukan cuma kita bilang alhamdulillah, tapi bentuk syukur kita adalah dengan kita ya praktekkan di lapangan. Contoh misal Bapak Ibu masuk ke satu restoran, cocok makanannya, kita rasa enak. Coba sebagai tanda syukur beli jenis makanan yang sama, porsi yang sama, berikan kepada tukang parkir, berikan kepada orang-orang susah. Kita beli pakaian, belikan pakaian yang sama, berikan kepada orang-orang yang mungkin dia tidak akan mungkin bisa membelinya misalnya. Maka itu bentuk syukur. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Tariq al-Hijrain di halaman 508 mengatakan, "Ats-tsana'u 'alan ni'ami wa mahabbatu wal 'amalu bi ta'ati." Memuji atas nikmat dan mencintai nikmat tersebut serta memanfaatkan nikmat dalam ketaatan. Ini makna syukur.
Kata beliau, memuji atas nikmat, bilang alhamdulillah, dan mencintai nikmat itu. Melihat ini adalah sebuah hal yang besar. Jangan dikecil-kecilkan nikmat itu, ya. Dibesarkan dan memanfaatkan nikmat untuk ketaatan. Banyak orang begitu kan, kadang-kadang syaitan kelabui dia. Di saat dia belum mendapatkan, maka dia menggebu-gebu. Contoh misal dalam rumah tangga, kita hidup dalam rumah tangga misalnya. Sebelum menikah mungkin kita semangat untuk menikah dengan pasangan kita. Begitu kita sudah menikah, kita anggap itu sebuah nikmat yang kecil. Sehingga tidak pernah kita syukuri. Selalu saja ada keluh kesah dalam rumah tangganya. Padahal sebenarnya Allah sudah berikan kepada dia. Mungkin banyak laki-laki lain berharap menikah dengan istri kita. Atau banyak perempuan lain berharap menikah dengan suami kita. Tapi Allah jadikan ini sebuah nikmat. Banyak orang tidak syukuri masalah itu. Sehingga selalu saja yang ada keluh kesah dalam hidupnya. Pada saat diberikan Allah SWT amanah anak. Mungkin sebelum punya anak berharap punya anak. Tapi begitu punya anak, anaknya dimarah-marahin, dipukul. Anak-anak bukan untuk dimarahin dan dipukul. Untuk dididik. Kalau mereka salah, itu karena mereka belum faham. Dan saatnya di situ kita mengambil pahala, mencari pahala. Contoh saja, berapa banyak orang tua yang mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Kamu nakal, kamu begini, ibu menyesal melahirkan kamu, ayah begini dan begitu. Kata Nabi SAW, jangan ucapkan perkataan buruk untuk diri kalian, keluarga kalian dan harta kalian, karena bisa saja berpapasan malaikat lewat dan mengaminkan akhirnya terjadi. Ya, daripada kita bilang kamu nakal, lebih baik kita mengatakan semoga Allah berikan kau hidayah nak. Misal, lalu kita meluruskan kesalahan dia gitu. Kemudian Ibnu Qayyim juga menekankan ada rukun-rukun syukur itu sendiri. Yang pertama boleh mengatakan mengakui nikmat itu berasal dari Allah, sekecil apapun. Ya. Kemudian yang kedua memuji Allah atas nikmat tersebut, alhamdulillah. Lalu yang ketiga meminta tolong untuk menggapai ridha Allah dengan memanfaatkan nikmat di atas ketaatan. Jadi selalu kembali kepada ketaatan. Rezeki itu pada saat seorang hamba sedang melimpah padanya rezeki dan dia sedang dalam keadaan ketaatan, ini berarti rezeki yang baik. Rezeki yang baik. Dan kalau dia punya harapan untuk mencapai sebuah rezeki lalu belum diberikan, dia tinggal introspeksi diri. Mungkin ada masalah dosa yang dia lakukan. Karena kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4022, wa inna ar-rajula la yahrumur rizqa bidzambi yusibu. Sesungguhnya seseorang itu bisa terhalang dari rezekinya karena dosa yang dia lakukan. Sehingga kalau dia beristighfar kepada Allah, bertobat, bisa kembali rezeki tersebut. Sebaliknya, kalau seandainya rezeki melimpah pada ahli maksiat dan sudah tegak padanya hujjah, maksudnya sudah sempat dijelaskan hukum-hukum agama pada dia, ini nggak boleh, jangan buat dosa, jangan mabuk, jangan zina, jangan ini, jangan itu, tapi dia tetap melakukannya, maka itu berarti tadarruj, tahapan siksaan. Jadi jangan bilang, tuh teman saya pemabuk tapi rezekinya banyak, benar tuh. Ya, gonta-ganti mobil, ini jabatannya selalu naik, itu tadarruj, tahapan siksaan. Saya tertarik dengan statement salah satu sahabat sekaligus guru kami, Syekh Ziyad Hafidahullah di Jordan. Beliau doktor di beliau pakar hadis di Jordan. Pernah tabligh akbar datang ke Indonesia. Waktu itu pas saya ada acara tabligh akbar di Makassar dan beliau ada, saya minta beliau ngisi saja. Beliau bicara tentang masalah perkataan salafus saleh, masalah ibadah, masalah keimanan. Di antaranya beliau mengatakan waktu itu menyinggung masalah bagaimana kita bersyukur dan usahakan jangan mendikte Allah. Beliau kasih contoh dirinya sendiri. Beliau bilang begini, contoh saya, dia bilang, saya dulu saking semangatnya waktu menikah ingin sekali punya anak laki-laki. Maka saya bilang dalam doa saya, ya Allah jangan kau karuniakan saya anak kecuali laki-laki. Dia bilang subhanallah 5 kali istri saya hamil keguguran terus. Dan semua pada saat keguguran itu ternyata anak perempuan. Dia kan berdoa, ya Allah jangan kasih saya anak kecuali laki-laki. Takdir Allah perempuan, gugur anaknya. Maka dia bilang saya datangi guru saya. Kebetulan beliau muridnya Syekh Albani. Beliau mengatakan saya datangi Syekh Albani. Lalu saya katakan, Syekh tolong kejadiannya seperti ini. Apa saran anda? Doakan saya. Kata Syekh Albani, semoga Allah berikan kau keturunan yang baik dan terima apa yang Allah berikan. Dia bilang semenjak itu saya ganti doa saya. Saya mengatakan ya Allah berikan saya keturunan yang baik. Maka sekarang beliau punya 5 anak. Laki-laki dan perempuan. Semuanya dianggap sebuah nikmat yang besar. Nah ini contohnya. Karena banyak orang kadang-kadang dia minta tapi maksudnya kepada hal-hal yang detail yang mendikte Allah. Jangan. Boleh nggak Ustaz kita bilang ya Allah berikan saya pekerjaan ini? Boleh saja. Ya Allah berikan saya anak laki-laki? Boleh saja. Tapi jangan bilang ya Allah jangan berikan saya kecuali anak laki-laki. Gitu kan? Ini masalahnya di situ, ya.
Ibnu Hazm berkata rahimahullah, wa amma man syakara bilisani wa lam yashkur bi jami'i a'dha'i, adapun orang-orang yang bersyukur dengan lisannya tapi tidak diikuti dengan anggota badannya. Lisannya iya alhamdulillah tapi tidak pernah bersedekah, tidak pernah memaafkan orang, tidak pernah ada tanda-tanda dia memang beriman kepada Tuhannya dan mensyukuri nikmat yang ada. Maka beliau mengatakan, perumpamaan orang yang bersyukur dengan lisannya tapi tidak diikuti dengan anggota badannya, famathalu kamathali rajulin lahu kasa fa akhadha bi tarafihi. Perumpamannya seperti seseorang yang memiliki atau mengenakan baju tapi dia cuma pakai ujungnya saja. Falam yalbisu, tapi dia tidak pakai, dia cuma ambil baju itu ujungnya tapi dia tidak sempat pakai di badannya. Falam yanfa'u dzalika minal bardi wal harri wal thalji wal marad, atau wal matar, maaf. Dia mengatakan maka baju itu tidak akan bermanfaat melindungi dia baik dari dingin, dari panas, dari salju, bahkan dari hujan. Diambil dari kitab Jami' Ulum wal Hikam di jilid 2 halaman 84. Artinya kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sabda Nabi SAW yang masyhur, agar kita selalu mensyukuri nikmat, lihat walaupun itu nikmat kecil. Kita bisa minum seteguk air saja sebuah nikmat. Kita bisa merasakan dengan lisan kita makanan tersebut bedanya, oh ini manis, ini pedas, ini asam, ini asin, itu sebuah nikmat. Hidung kita masih bisa membedakan mana wangi, mana busuk sewaktu seketika, sebuah nikmat. Dan yang kita masih bisa membedakan mana intonasi yang keras, yang lembut, itu juga sebuah nikmat. Banyak nikmat kita. Tangan kita masih bisa bergerak sebuah jari-jarinya, semua nikmat yang besar. Maka selalu bersyukur kepada Allah SWT dan jangan sampai digunakan dalam kemaksiatan kepada Allah. Karena Allah bisa angkat nikmat itu dengan kemaksiatan. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, hadis hasan, ini disebutkan oleh Imam Ahmad jilid 4 halaman 278, man lam yashkurul qalil lam yashkurul kathir. Siapa yang tidak berusaha bersyukur sesuatu yang kecil, maka dia tidak akan bersyukur dengan sesuatu yang besar. Maka kita harus mulai dengan hal-hal kecil kita syukuri, baru kemudian menjadi besar. Abu Hazim berkata, kullu nikmatin la tuqarribu min Allah azza wa jalla fahiya baliyah. Semua nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu hanyalah sebuah musibah. Oleh karena itu, untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur saya akan tambah, kalau kalian kufur maka azabku akan pedih. Itu dengan cara kita bersyukur terhadap hal yang kecil dulu, maka yang besar akan kita dapatkan. Sebagai penutup teman-teman sekalian, setelah ini kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau kita membiasakan diri sibuk dengan ibadah sunnah, misalnya sholat-sholat sunnah, maka pastikan sholat wajib kita aman. Karena tidak ada orang yang melalaikan sholat wajib mau sholat sunnah, itu nggak ada. Tapi kalau kita biasa sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, sholat wajib kita pasti akan lebih terjaga. Kalau kita biasa puasa Senin, Kamis, Ayyamul Bid, puasa Ramadan datang biasa aja. Orang yang biasa umrah, pergi haji begini ringan bagi dia. Ya. Orang yang biasa sedekah kecil, maka yang besar juga dia tidak ada masalah. Maka ini semua masuk dalam aplikasi hadis tadi. Ya, maka kita syukuri teman-teman sekalian, selalu banyak bersyukur. Bahkan subhanallah, saya setelah sekian tahun mempelajari agama ini, saya mengambil sebuah kesimpulan sederhana. Kapan kita selalu bersyukur dan beristighfar, digabungkan dua itu ya. Bersyukur atas nikmat semua, ada salah kita mohon ampun kepada Allah, pastikan tiket kita sudah siap untuk menuju ke surga. Tapi banyak orang subhanallah yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Tapi sayangnya sangat sedikit hambaku yang mau bersyukur. Ingat cirinya tadi saya katakan, bersyukur itu orang yang jarang sekali berkeluh kesah, bahkan tidak berkeluh kesah dengan lisannya, tapi selalu bersyukur. Ya. Sebaliknya orang yang kufur nikmat justru banyak keluh kesah, sebesar apapun nikmat selalu kecil di mata dia, sehingga semuanya salah. Bahkan termasuk diri dia sendiri, kebanyakan dia anggap dirinya berbuat kesalahan padahal sebenarnya dia sedang mungkin tidak